Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan di program Hamu-Hamku edisi kedua bersama Buya Sofa dan masih ditemani dengan Yai Wahab. Semoga yang lain tidak bosan ini Yai Wahab terus ini, karena ini yang bisa menemani kita itu yang betah melek ini Yai Wahab ini. Buya, kemarin kita juga tentang tumaknin akan kita coba untuk bagaimana memahami dari berbagai sudut pandang begitu Bu ya. Itu jadi sikap tenang, sikap ridho, menerima apapun kehendak Allah. Yang kadangkala disikapi oleh kita sebagai makhluknya itu serasa ada yang tidak cocok dengan hati, dikatakan buruk. Yang cocok dengan hati, oh ini oke ini. Di istighosah itu kan kayaknya ada kalimat itu yang terkait dengan tumaknina itu melui karepe Allah. Bismillahirrahmanirrahim itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billah. Ini kan seakan-akan ada kesan begini Bu ya. Ada yang su, ada yang khair. Bagaimana seseorang yang tumaknina itu apakah masih memandang sesuatu yang dari Allah itu Masya Allahnya inilah apa yang dikehendaki Allah itu ada yang su, ada yang khair? Tidak ada. Karena imannya sempurna, percayanya kepada Allah sempurna sudah. Bahwa Allah tidak memiliki sifat kurang, nakis atau su, itu enggak ada. Maka asma-asmanya pun juga husna, terbaik, baik yang maha. Perbuatannya pun, maka perbuatannya pun juga tidak ada yang su. Su itu kelihatannya. Kelihatan oleh kitanya. Oleh kitanya makhluk. Iya. Padahal maksud dibalik itu enggak su. Seperti orang tua memarahi anak. Ini kalau anak belum dewasa. Si anak memandang dengan kacamata anak itu su. Jahat deh bapak. Jahat. Gitu ya. Kayak gitu ya. Jahat. Tuh aku enggak sayang lah. Padahal bentuk marah itu ya buruk, jelek. Tapi maksud dibalik marah atau bersamaan dengan marah itu nggak mungkin tidak terbaik. Dengan sifat bapaknya yang, dia anak bapak ngarepno elek ke anak ini. Apalagi Gusti Allah ngarepno elek ke makhluk kan begitu. Lantas di doa tadi itu la yasukul khair ilallah la yasrifus su. Itu kan ada kesan memang Allah membelokkan keburukan, menyingkirkan keburukan. Itu kan seakan ada kesan keburukan. Sebenarnya bisa nggak itu kemudian ketika dipahami oleh yang sudah merasakan tumaknina, dibelokkannya itu adalah diri kitanya yang dibelokkan memahami suatu, menyikapi perlakuan Allah. Memang. Diri kitanya yang sehingga tidak ada kesan su sudah. Enggak ada kesan su. Bukan bentuk suknya yang bukan. Gitu. Bisa juga dua-duanya. Dua-duanya bisa ya. Tapi lebih ke dalam. Ke kosdunya. Kalau cara dohir itu sangat mungkin su cara. Tapi kosdu enggak. Gitu. Kemudian su yang kita rasakan itu bisa teralihkan, pindah oleh penyikapan batin tumakninah kita tadi itu. Kalau bismillah 4 tadi itu intinya tidak boleh merasa kita ketika yang baik-baik. Bukan kita itu. Yang yasukul khair bukan kita. Yasrifus su bukan kita. Maka tidak ada kesombongan sedikit pun, tidak ada ujub sedikit pun. Sampai-sampai di akhir bismillahirrahmanirrahim. Bismillah haula wala quwwata illa billah. Itu kan sudah hadzun nafsi hilang. Di situ itu yang kemudian membuat kita nggak kagetan. Alah Gusti Allah kabeh kene. Lah apa kaget. Sama dengan ungkapan
yang sering kita dengarkan dari dia itu. Ya. Bagaimana dia tidak tenang. Uang rezekinya sudah ada yang jamin. Iya. Terus apa-apanya yang memang jatahnya Ya. tidak akan mungkin Diambil orang atau Nah, begitu tenang. diberikan keliru orang itu nggak mungkin. Iya. Itu orang mutmainnah itu Iya. seperti itu ya. Ya kan Percayanya memang sempurna. dari tahapan setelah sidak itu kan faljul yakin. Iya. Keyakinan yang sudah mengkristal. Mengkristal. Misalkan ayat benar-benar sudah tidak bingung, tidak Iya, tidak. Mama minta batin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ya, yakin terhadap janji. Iya. Menjadikan dirinya damai, Ya, tenang. tenang yang hakiki ya. Jadi berarti ukurannya ketika kita mendengarkan firman Allah itu terus di kehidupan, praktek kehidupan terkait dengan maisha, rizki, lahir Ya. dan lain sebagainya itu orang mutmainnah itu sudah tidak ada sama sekali rasa sedikit pun. Tidak ada. Ya, nyocoki Tidak la ada. khaufun alaihim wa lahum yahzan. Itu disingkat itu. Maknanya ya luas, pokoknya diwakili dua. Khauf ini terkait dengan yang akan datang. Ya. Hazan ini yang telah. Ya. Jadi biasanya ketidaktenangan itu karena ketidaktahuan apa yang akan terjadi. Iya. Ada resiko-resiko tertentu kan. Kalau orang yang tumaknina itu berarti terhadap yang tidak tahu itu disandarkan kepada Allah. Iya. Dan husnudonnya terus menerus. Karena Allah Maha mengetahui Iya. yang akan datang. Gak Iya. goyah walaupun di gudo di anu gak goyah. Saya sebagai misal pebisnis ya Wahab, itu kan sering kali ketika merencanakan satu Ya. pekerjaan tertentu kan ada kekhawatiran gunang rugi rek, gunang ada force major dan lain sebagainya. Itu kan bikin gelisah itu. Iya. Jadi kegelisahan itu juga tanda ketidaktumakninaan. Ya iya. Ya iya. Itu kan dulur kembari Hazan. Iya, Gambaran susah gelisah itu. ketenangan. Iya. Ini yang paling yang sering kita dengar. Jadi kisah sahabat Abu Bakar menemani Rasulullah sewaktu di Gua Thur itu. Nah, kemudian kan Rasulullah mungkin membaca. Iya. Sahabat Abu Bakar. Iya, itu. sedikit. Iya. Di atas itu pasukan sudah anu kan, Iya. Nah, kemudian la tahzan. Innallaha ma'ana. La takhaf wa la La takhaf. tahzan. Innallah. Innallaha ma'ana. Itu terus kemudian hati Abu Bakar itu benar-benar Tumakninah. Iya. Artinya tidak hanya orang yang sabar, Innallaha ma'asabirin yang disertai Allah. Orang yang mutmainnah pun disertai Ya Allah. lebih disertai. Lebih disertai. Karena mutmainnah itu pasti sabar. Sudah melampaui fase Bahkan sabar kesabaran. yang kualitas tinggi. Itu yang sabar sama syukurnya sudah bunder itu. Ya. Iya. Nah inilah ya, Sabar ini di kehidupan syukur kita. kelas sempurna. Ada banyak kan kita itu seperti kasusnya Sayyidina Abu Bakar tadi. Itu kan ada kekhawatiran ancaman kufar Makkah ketika sudah di atas gua itu. Nah itu kan sesuatu yang akan terjadi, itu kan dikhawatirkan. Nah ini kan dalam kehidupan kita itu sering terjadi. Iya. Itu karena dari sudut pandang kurang percaya janji. Kurang percaya janji. Oh, Padahal Allah itu tidak pernah ingkar. iya. Orang beriman itu yang di ayat wa may yu'min bi rabbih Fala yakhafu baksan wala rahaqa. itu mutmainnah. Iya, mutmainnah. Itu iman sempurna. Dan bisa sedikit dijelaskan ayat itu. Wa may yu'min bi rabbih fala yakhafu baksan wala rahaqa. Ai wa man yu'min bikamali imanihi bi rabbih fala yakhafu baksan. Itu tidak ada rasa takut walaupun kesehatannya dikurangi alias sakit, ya, rizkinya dikurangi, ya pokoknya diwalik-walik lah. Diulang-ulang, iya. Wala rahaqa, fala yakhafu baksan wala rahaqa.
Ya roh aku itu lulu anu ya. Ya Deladap anu lungguh ya anu nah, itu enggak ada sama sekali. Enggak alias wa mayyuk min rabbihi fatma'anna qalbuh. Sudah tidak gagap lagi, sudah tidak panik lagi. Dengan berbagai macam. Digambarkan seandainya ada tsunami pun itu Ya itu. Iya, ekstrimnya Tumaknina. begitu ya. Ya. gak pontang-panting gimana. Iya. Iya, artinya selalu kan biasanya yang mutmainah ini kalau memutuskan sesuatu itu tepat ya. Iya. Tidak lagi istijal misalnya. Tidak. Gak kupu-kupu. Gak kupu, gak kesusu. Gak dadap-dadap. Gak tolak-tolak, gak sing negatif itu semua. Secara akal batinnya itu sudah apa ya, selalu terkoneksi dengan iki karepe Gusti Allah. Iya. Piye. Muradifatnya tumakninah itu, Ya. Masya Allah, aman. Terus anah, itminan, tu'dah, da'ah, rohah, sakinah, salam, sukun, silem, makman, hudu. Itu semua yang enak-enak saja itu ya. Iya. Tasoluh, sakinah, salam, sukun, silem, Merasa aman. sulah, Itu merasa uns, nyaman. bahjah, ulfah, aman, himayah, sakinah, istiqror. Ya positif-positif kayak gitu. Iya. Sebaliknya, Aman sudah. pahami setiap kata, setiap istilah itu bididih. Kebalikannya. Oke. Kebalikan dari adad tumakninah, Mm. iz'aj, ittirab, Kagetan. i'tida, Komplain. saurah, Iya. harb, khauf, ru'ab, faza', kital, ittiqa, ihtiras, imlaq, ittirab, Kayaknya itu semua yang taharruk, saurah, jaza', harb, nggak ada kayak khasyah, seturu. khatar, khauf, rau, ru'ab, surur, syiddah, dijah, dik, farok, faza', fitnah, kital, kolak, karob, muhadharah, niza', hiyaj, haijan, wajal. Waduh, masih banyak lagi. itu kan Itu semua nggak ada. iya. Sing gare gak iso turu, sing gare awak kuru, Iya. Ya gitu-gitu itu. Itu nggak ada. Di kelas di manzil mutmainnah ini, orang yang mutmainnah ini yang mungkin di hadis Nabi yang harus kita takuti firasatnya itu ya. Iya. Firasatul mukmin itu. Iya. Mukmin Yang tumakninah. yang sudah tumakninah. Iya. Kenapa mesti ditakuti ini? Karena li'annahu yanzur binurillah. Mesti benernya. Iya. Firasatnya, feelingnya ini tuh nggak ngawur. Ditakuti itu artinya ojo ditentang lo ya. Oh iya. Gitu ya? Ojo ditentang, ojo gak digawe. Iya, ojo tidak sepakat. Heeh. Ojo gak direken. Iya. Ya karena kan diibaratkan air. Iya. Ini sudah tidak ada riak sama Tidak sekali. ada riak. Iya, ya itu tidak ada. Ibarat cermin puweningnya luar biasa sudah. Nah, ya. Sofa tadi itu. Kita seringkali di banyak referensi kitab itu bagaimana murid itu harus nurut manut dawe guru. Karena kan seorang murid itu punya itikad. Gurunya itu melampaui fase atau tingkatan mutmainah tadi. Lantas begitu gurunya itu memerintahkan kepada murid, ini kan satu pantangan bagi murid untuk tidak sepakat dengan itu. Itu kan sebenarnya sikap sebagai wedi firasat mukmin tadi itu ya. Iya. Walaupun ini katakanlah oke lah di perbincangan internal ahlu thoriq itu kan berlaku begitu ya, berlaku gitu. Iya. Fikuli. Sebenarnya ya, sebenarnya gitu. Sampai manzilah mutmainnah itu mungkinkah Ya. bisa turun lagi atau mutmainnahnya itu ya mungkin hanya 1 jam, Ya. taruhlah 24 jam, Ya. yang 23 Ini karena ini sesi terakhir ya, nggak apa-apa diperpanjang ya, nggak apa-apa. Oke, sesi terakhir. Kalau sudah di manzil tumakninah, yaitu manzil kesempurnaan iman, ini imannya sudah tidak yazid yangkus.
Yazid wa Yazid wa Yazid. Sudah tidak naik turun. Sudah pakem ya. Iya. Sudah settle lah gitu. Iya. Keimanannya itu sudah settle. Ini sama dengan awal makrifat. Awal makrifat itu muraqabah itu. Nafsunya nafsu radiyah. Di tumaknina itu tumaknina, tapi kalau sudah sempurna di tumaknina, ya ini naik ke nafsu radiyah. Iya. Nafsu radiyah ini awal ma'rifah. Yang pelakunya itu selalu muraqabah. Setelah muraqabahnya kuat, sempurna, naik lagi ke musyahadah. Jadi nafsunya nafsu mardiyah. Diridani. Iya. Setelah itu, setelah musyahadahnya kuat, sempurna, ma'rifah. Ma'rifah ini ya sudah mahfud. Iya. Terakhir Buya, mungkin setelah 30 episode kita berbincang tentang iya gimana ya? Satu lagi. Oke. Kalau di ikhlas itu saya membahasakan siap, kemudian di sidqnya itu siap laksanakan, di mutmainnah ini buah dari siap melaksanakan perintah itu. Ya. Ya. Okay. Buahnya persiapan matang dan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh, maka hasilnya ya maksimal. Jadilah mutmainnah. Iya. Muhibahnya atau Ini makanya dihibahi. Makanya dihibahi. Dihibahi Iya. mutmainnah. Nggih Bu ya. Ini mungkin kita sebagai murid-muridnya Buya dan semua pemirsa bisa mendengar istilahnya itu konklusi ya, kesimpulan terakhir perjalanan ruhani salik menapaki manzilah demi manzilah ini barangkali ada ringkasannya sampai paling tidak sampai ke mutmainnah lah Bu ya. Iya. Ya, sebagai murid hendaknya menaruh rasa percaya yang tinggi, kalau bisa ya yang sempurna kepada guru mursyidnya. Karena dari rasa percaya yang kuat atau yang tinggi, itulah nanti yang akan mengantarkan keimanannya menuju keimanan tertinggi, yaitu tumaknina. Bisa tetap tenang di situasi dan kondisi apapun dan bagaimanapun. Ya tentu di prosesnya ya akan mengalami begini begitu, tapi ya hendaknya kembali ke niat awal, yaitu menaruh rasa percaya yang kuat tadi. Tahapan demi tahapan, mulai dari makom Islam, dari Iya. taubat, dari Iya, istiqomah, takwa, ikhlas, harus diperbaiki lagi dan lagi dan lagi begitu. Tidak pantang menyerah Bu ya. pantang menyerah. Apapun. Untuk mutmainnah itu kudu mumet-mumet. Iya. Mumet tamu mumet. Betul. Ternyata setelah Iya. iya. Sering kali memang kita kemudian membincangkan tentang beratnya menjalankan thariqah itu kalau tidak diurai demikian Bu ya, dengan gambaran yang memang tahapannya sedemikian rupa, tentu kita akan berputar-putar saja. Nah, dengan edisi Hamu-Hamku yang kedua ini tentang tingkatan-tingkatan perjalanan rohani ini, mudah-mudahan kita semua punya gambaran tahapan-tahapan yang memang target-target yang harus kita lalui. Semoga bermanfaat. Amin. Dan ini menjadi edisi terakhir di program Hamu-Hamku edisi kedua ini. Terima kasih banyak Buya atas kesediaan selama ini, ditemani juga dengan Nyai Wahab dan juga semua tim-tim dari media As-Sofa yang selalu menemani kita, dan para pemirsa yang selalu setia menyimak kajian kita ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kita di dalam memahaminya dan menjalankannya. Amin. Dan insya Allah kita akan berjumpa di edisi-edisi As-Sofa yang lain. Jangan sampai kelewatan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.